Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, para bapak, ibu hadirin sekalian jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah petang ini kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan istiqomah kepada kita, konsisten di dalam mentaati Allah sampai di akhir hayat hidup kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mendasar dari agama kita, yaitu tentang konsep dasar Islam yang memantapkan kembali dengan akidah kita, Islam agama yang benar, agama yang hak. Kita dalami lebih sedikit lagi agar kita betul-betul mantap lagi sehingga semangat takwa kepada Allah kita meningkat begitu. Yang kita bahas sebenarnya ini insya Allah nggak selesai kalau sampai Isya ya. Karena ini saya sampaikan di forum lain itu bisa 4-5 jam dulu kan gitu ya. Tapi ini nanti berarti kan ada apa namanya, ada empat bagian ini: Islam, akidah, syariah, dakwah. Jadi di dalam Islam sebetulnya pokoknya 4 ini. Nah, mungkin nanti kita bahas Islam dan akidah ya, 2 separuh sudah alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ya. Islam itu artinya apa ya? Selamat. Iya, selamat ya. Jadi kita bahas makna Islam, kita menyamakan persepsi ya. Jadi Islam itu logotan au fil lughah al-islamu al-inqiyadu ya. Ini dari lisanul Arab. Jadi Islam itu artinya al-inqiyad. Al-inqiyadu apa itu? Tunduk, patuh, pasrah. Jadi dari makna bahasa saja, orang Islam itu mestinya tunduk, taat, patuh, pasrah sama Allah. Itu baru makna bahasa. Kalau ada orang Islam yang banggang sama Allah, itu belum Islam beneran. Nah, jadi secara bahasa al-Islamu al-inqiyadu, tunduk, patuh, pasrah. Mestinya begitu. Nah, bagaimana menurut asal katanya, kenapa diartikan al-inqiyad itu? Karena Islam itu sebenarnya bukan dari kata salama yang tadi diartikan selamat ya, tetapi dari kata aslama yuslimu, aslim islaman fahuwa muslim, yang artinya inqada yang qadu inqiyadan gitu ya. Jadi bukan sebenarnya salima, walaupun akar katanya sama dari salima, salama ya. Tapi sebenarnya lebih tepat dari kata aslama yuslimu islaman muslimun, yang artinya inqiyada ya. Inqada yunqadu kemudian inqiyada. Artinya tunduk, patuh, pasrah tadi. Ya, pasti orang Islam selamat insyaallah kan gitu ya. Tapi asalkan mau tunduk patuh sama Allah kan begitu. Jadi dari makna bahasa saja menunjukkan bahwa orang Islam itu orang yang baik-baik karena tunduk patuh sama Allah. Nah, orang itu kalau tunduk patuh sama Allah mesti jadi orang baik gitu, karena aturan Allah sudah baik benar. Dan jadi orang Islam yang tunduk patuh sama Allah, hidupnya mesti nikmat. Kenapa nikmat, Pak? Karena dia hidup sesuai dengan fungsinya dia diciptakan. Kemarin saya sampaikan kan, kalau kita ini hidup kok sesuai dengan fungsi diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah, dan kita melaksanakan tunduk patuh sama Allah, pasti hidup itu nikmat, enak. Tapi kalau kita menyalahi tujuan penciptaan kita, itu tidak enak. Contoh, HP ini digembalang anjing. Kira-kira HP-nya nangis enggak ini? Nangis aslinya. HP itu ya dipakai WA, dipakai telepon kan gitu. Itu sesuai dengan fungsinya. Lah manusia ini kalau tidak takwa nanti nangis itu. Di mana, Pak? Di akhirat mesti. Di neraka kalau tidak mau taat sama Allah kan begitu. Dan sebenarnya kalau orang itu tidak mau takwa, dia akan sengsara hidupnya. Pasti tidak bahagia. Silahkan dicek orang-orang yang tidak taat itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini satu ayat makna Islam ya.
dari surat Al-Baqarah 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bala, bukannya tidak, siapa yang aslama, menyerahkan diri, wajahu, wajahnya, lillahi, kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan, falahu, maka bagi dia ajruhu, balasan bagi dia inda rabbi, di sisi Tuhannya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan dia tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa bersedih. Nah, para jamaah sekalian, di sini ada kata man aslama wajahu lillah. Siapa yang berserah diri, menyerahkan diri wajahnya lillah, kepada Allah, dan berbuat kebaikan, dia diberikan pahala nanti di akhirat, kasih surga, itu maksudnya. Nah, bagaimana penafsirannya ini? Ada tafsir yang singkat saja. Man aslama wajahu lillah, orang yang menyerahkan diri wajahnya kepada Allah, ai ingqada li amrihi. Jadi yang dimaksud man aslama wajahu ini adalah ingqada li amrihi, tunduk patuh sama perintahnya Allah, gitu ya, dan kemudian berbuat kebaikan. Nah, menariknya di dalam ayat ini wa khussa al-wajhu li'annahu asraful a'dha'i fa ghairu aula, gitu ya. Dan di dalam ayat ini disebut wajhah, dikhususkan wajah. Kenapa? Li'annahu asraful a'dha'i, karena wajah itu semulia-mulianya bagian dari anggota tubuh. Disebutkan wajah saja mau tunduk patuh, gitu ya, mau tunduk patuh. Faghairu aula, maka yang lain mestinya lebih tunduk patuh. Buktinya apa? Kita sujud, wajah kita di tanah, ya betul ya. Jadi kita sujud itu di lantai, sedang menyembah Allah. Tadi kita sholat seperti itu, wajah saja itu mau tunduk patuh kepada Allah, sujud di lantai, mestinya anggota tubuh yang lain juga bisa lebih taat. Itu mestinya. Nah, kita pahami teorinya dulu lah. Mungkin dengan pemahaman kan nanti prakteknya bisa berubah ya. Wajah saja kita bisa disebutkan wajah itu artinya yang termulia saja bisa tunduk patuh, apalagi anggota tubuh yang lain. Ini tafsir Jalalain, tafsir yang singkat-singkat saja. Oke. Jadi itu makna Islam ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau tadi secara bahasa, sekarang secara syar'an ya. Apa makna Islam secara syar'i? Ad-din alladzi anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litandimi alaqatil insani bi khaliqi wa nafsihi wa bi ghairihi min banil insani, gitu ya. Jadi secara syar'i atau syar'an itu Islam adalah ad-din, agama yang Allah turunkan dia atas Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam ini agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa isinya di dalam Islam itu? Sebenarnya sampai sini sudah cukup. Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sudah cukup. Tapi diberi penjelasan lebih luas lagi, mendetail lagi. Apa isinya agama Islam itu? Litandimi ala qatil insan bi khaliqihi. Yang pertama, Islam itu mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Dulu sudah kita bahas itu ya, mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Dan itu clear dalam masalah apa Pak? Masih ingat? Akidah dan ibadah. Kemudian wa nafsihi, dan mengatur hubungan dirinya dengan dirinya sendiri, tentang akhlak terhadap dirinya, pakaian, makanan terhadap dirinya. Yang ketiga, wa bi ghairihi min bani lisan, dan mengatur hubungan dirinya dengan manusia yang lain, ibadah muamalah. Ini yang terbanyak. Jadi sebenarnya Islam itu agama yang sudah lengkap. Secara vertikal mengatur hubungan dengan Allah, clear akidah dan ibadah. Secara diri sendiri sudah ada mengatur terhadap akhlak terhadap dirinya, makan, pakaian. Terhadap orang lain, ibadah muamalah, semua diatur Islam. Saya sering bertanya, apa hidup kita ini yang nggak diatur Islam? Sulit itu untuk menjawab. Semuanya diatur. Nah, kan nanti juga ada ayat menjelaskan itu ya. Baik, ini pengertian Islam. Ad-din anzalallahu subhanahu wa ta'ala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litandim aqlatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi nafsihi, kan begitu. Baik, kita lanjut.
Nah, kemudian Islam itu adalah agama yang diridhai Allah. Inna dina indallahil Islam. Ayat ini familiar kita ya sudah ya. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhai Allah, agama yang di sisi Allah itu cuma Islam. Ya. Maka wa may yabtaghi ghairil Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain agama Islam, dia ditolak oleh Allah. La yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Minal khasirin ini di neraka ini. Kalau dia mencari agama selain Islam kan jadi orang kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir di neraka selamanya. Nah, jadi kita patut bersyukur dan harus bersyukur dengan memeluk agama Islam, dan kita kaji terus Islam, akidah dan syariat dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian kita lanjut penekanan lagi tentang Islam ini. Yang berikutnya dalam surat Al-Maidah, ini petikan dari ayat 3 Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada Haji Wada, ini ayat ini sebagian menafsirkan turunnya pada Haji Wada. Itu akmaltu, kata Allah, aku sempurnakan lakum dinakum, Islam sebagai agama kalian. Artinya seluruh syariat Islam ini mengatur kehidupan kita. Jadi halal dan haram sudah clear di dalam Islam, sudah jelas. Hubungan dengan Allah, akidah ibadat jelas. Hubungan dengan diri kita dan manusia yang lain semuanya sudah diatur oleh Allah dengan standar halal dan haram, itu sudah clear semuanya. Dan aku sempurnakan alaikum nikmati, disempurnakan nikmat Allah, ya. Agama-agama yang sebelumnya itu belum sempurna, dan Islam ini agama yang sudah disempurnakan oleh Allah. Maka diutusnya Rasulullah ini sebagai penyempurna nikmat-nikmat sebelumnya diutus para nabi dan rasul itu. Jadi kita ini mendapat nikmat yang sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, jangan cari nikmat yang lain. Maksudnya cari ajaran yang lain. Karena Islam sudah sempurna, dan sudah sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah. Supaya kita ini diberi nikmat terus, ditambah Allah nikmat terus, syukuri nikmat akidah Islam, beragama Islam, memeluk Islam dengan meningkatkan selalu takwa kepada Allah. Jadi cara mensyukurinya seperti itu. Biar kita diberikan hidayah tambahan, semakin lama semakin kualitas ketakwaan kita semakin baik. Dan hebatnya diberikan degree penekanan waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Udah paten ini. Ini yang mengatakan Allah semua. Ya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini yang mengatakan Allah semuanya. Jadi kita jadi orang Islam harus percaya diri, benar, tapi harus diilmuni supaya nanti bisa mempertahankan argumentasinya. Jadi begitu mestinya orang Islam ini ya. Baik, alhamdulillah kita disenangkan ngaji, insya Allah semakin kuat akidah kita dan pemahaman Islam kita semakin mendalam. Baik, ini makna Islam seperti itu. Nah, kemudian al-Islamu dinul haq, ya, ini penafsirannya tadi. Ada penafsiran sedikit. Inna dina indallahil Islam. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ikhbaru minhu ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Ya. Jadi Allah memberitahu ya bahwa sesungguhnya tidak ada agama di sisi Allah yaqbaluhu yang Allah terima gitu ya, min ahadin dari siapapun siwal Islam, kecuali Islam. Maka hari ini siapa yang tidak muslim, tidak memeluk agama Islam, tidak beriman dengan imannya, rukun iman orang Islam, tidak bersyahadat, maka dia disebut kafir. Dan seluruh agama yang di luar Islam itu ditolak oleh Allah. Nah, kalau kita belajar selain Islam mungkin terlalu toleransi, semua agama benar, itu salah ya. Tidak ada semua yang berbeda kok benar, ya. Yang berbeda pasti ada yang salah, ada yang benar. Ibaratnya 2 dengan 3 itu beda, gitu ya. Maka kalau 1 tambah 1 tidak mungkin 3, yang benar cuma 2. Lah agama juga begitu. Tidak ada bilang agama yang paling benar itu Islam, yang lain benar. Itu juga salah kalimat itu. Yang benar adalah yang agama benar itu Islam, selain Islam salah. Jadi tidak ada paling ya.
Sudah cukup. Islam itu agama yang benar, selain Islam salah. Itu sudah cukup ya. Dan itu bisa dibuktikan kesalahannya ya. Baik. Jadi ini perkataan Ibnu Katsir menjelaskan tentang inna dina indallahil Islam, bahwa Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya tidak ada agama di sisi Allah yang diterima dari siapapun kecuali Islam. Baik. Kemudian wa may yabtaghi ghayra Islam ad-dina falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini penafsirannya ada hadis dari Rasulullah SAW ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalau sudah begini bersumpah berarti isinya serius ini, serius ya. La yasma'u bi ahadun min ahadil ummati yahudiyun wala nasroniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Dari Sahih Muslim ini ya. Jadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah demi Allah gitu ya. La yasma'u bi, tidaklah mendengar seseorang kepadaku di tengah-tengah umatku ini. Umat Rasulullah itu siapa? Orang yang lahir atau hidup di masa Rasulullah diutus sampai sekarang. Ini namanya umat Nabi Muhammad ya. Jadi umat Nabi Muhammad sampai sekarang, baik dia itu Yahudi, baik dia itu Nasrani, dan kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu Al-Quran, tidak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, Yahudi Nasrani itu ya, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah dan Al-Quran. Maka siapa yang tidak beriman kepada aku dan apa yang kubawa atau dibawa ketika aku diutus, yaitu Al-Quran, illa kana min ashabin nar, kecuali dia nanti akan jadi ahli neraka. Ini sumpah Rasul dengan nama Allah. Jadi sungguh-sungguh tadi untuk bahwa agama yang diridhoi cuma agama Islam, gitu ya. Baik. Qala Ibnu Hubairah, berkata Ibnu Hubairah, fi hadzal hadisi minal fiqhi wujubu ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, di dalam pemahaman fikih itu wajib mengikuti dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang yang hidup di masa Rasulullah diutus sampai sekarang itu wajib sebenarnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasakha jami'al syara'ihi bi syar'ihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang Al-Qur'an ini menasah, menghapus ya, tidak berlaku lagi jami'a syara'ihi bi syar'ihi, yaitu seluruh syariat-syariat yang diajarkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dihapus, diganti dengan syariatnya Nabi Muhammad, tidak berlaku sudah, kecuali yang dilegalisasi ulang kayak sunat, khitan, itu kan Nabi Ibrahim juga khitan, dilegalisasi ulang dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi secara umum syariat yang berlaku sebelum Nabi Muhammad itu tidak berlaku lagi, dinasah atau diganti atau dihapus, digantikan dengan syariah Islam, gitu maksudnya. Maka faman kafara bi, siapa mengkufuri ya, mengkufuri Al-Quran, mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lam yanfa'hu imanuhu bi ghairihi minal anbiya'i salawatullahi alaihim ajmain. Jadi siapa yang mengkafiri Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah, otomatis tidak beriman kepada Al-Quran, otomatis, maka tidak ada manfaatnya dia imannya itu kepada selain Nabi Muhammad SAW. Siapa? Dari para nabi dan rasul semuanya. Aku iman pada Nabi Musa, aku iman pada Nabi Isa, aku iman pada Nabi Ibrahim, Nuh, dan seterusnya. Tapi tidak mau iman Nabi Muhammad. Keimanan itu tidak ada gunanya. Secara begitu. Tidak berguna, tidak diterima. Orang iman kepada Allah, iman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman pada Al-Quran, intinya tidak mau Islam. Keimanan semuanya itu tidak ada manfaatnya, gitu, muspro ya. Jadi ini pemahaman cara berpikir yang harus kita pakai ya. Jadi siapapun yang tidak beriman hari ini Islam, keimanannya kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad tidak ada gunanya,
gitu ya, tidak ada gunanya gitu ya. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kana Musa hayyan ma wasi'u ila ittiba'i." Wah, ini penekanan kembali. Ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini di walau kana, dan andai adalah Nabi Musa itu hayyan, andai Nabi Musa saat ini hidup, ya, ma wasi'ahu ila ittiba'i. Tidak ada toleransi kepada Nabi Musa. Tidak ada keringanan pada Nabi Musa. Ya, tidak ada kelonggaran bagi Nabi Musa kecuali harus ikut aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, nabinya saja harus takluk, harus tunduk patuh sama ikut Nabi Muhammad, apalagi umatnya, ya, yang mengikuti yaitu umat Nabi Musa, Bani Israel yang dulu itu ya, termasuk orang-orang umatnya Nabi Isa juga mestinya juga, karena nanti Nabi Isa turun itu ya juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi ini penekanan penjelasan bahwa sebenarnya siapapun yang hari ini tidak memeluk Islam, tidak membenarkan Islam, tidak mengimani Islam, itu sia-sia keimanannya. Kasihan ya, sudah susah payah tapi sia-sia. Kenapa sebabnya, Pak? Gak mau mikir. Gak mau mikir, gak belum ngaji. Coba lihat itu orang-orang yang biasanya non muslim itu kan gak mau berpikir kritis tentang agamanya benar atau salah. Kebanyakan melok-melokan dengan perasaan, kalau saya sampaikan kemarin itu ya, keimanannya dengan perasaan, bukan dengan cara berpikir. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, kemudian kalau tadi pengertian Islam dan agama Islam itu yang diridhoi cuma Islam, selain Islam tidak diridhoi Allah, tidak diterima. Sekarang kita bahas Islam itu sebenarnya cuma ada dua ini, akidah dan syariah. Secara garis besar itu Islam ada cuma dua, akidah dan syariah. Nah, akidah itu apa, syariah itu apa, gitu ya. Baik. Jadi at-talabu fil adallati syariati, tuntutan di dalam dalil-dalil syara itu sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama adalah thalabul iman bi asya'i wa tasdiqi biha. Yang pertama adalah tuntutan untuk mengimani sesuatu dan membenarkannya. Ini dalam urusan akidah. Tuntutan untuk mengimani sesuatu dan membenarkannya. Dan membenarkannya harus jazim. Jazim itu pasti, tidak boleh ragu-ragu, gitu ya. Nah, yang kedua, thalabul amali bi asya'i wal qiyami biha. Yang kedua adalah tuntutan beramal terhadap sesuatu dan melakukannya, menegakkannya. Ini yang disebut dengan syariah nanti. Nah, contohnya ayat tentang akidah, mislu qouli ta'ala aminu billahi wa rusulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, berarti ini tuntutan untuk membenarkan. Apakah ini butuh amal, Pak, ayat ini? Amalnya gimana? Ini amal hati, yaitu untuk membenarkan. Itu akidah. Nah, contoh yang thalabul amal adalah wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kalau ada ayat seperti ini berarti tuntutannya untuk diamalkan. Tinggal nanti ayatnya itu hukumnya wajib, sunnah, ya. Kalau ayatnya begini, wala taqrabuz zina, ini untuk dijamalkan atau dijauhi, Pak? Untuk dijauhi. Wala taqulur riba, ini untuk dijauhi, ditinggalkan, kan gitu, karena itu sifatnya larangan. Jadi ada ayat-ayat yang berkaitan keimanan, ada ayat-ayat berkaitan dengan perintah dan larangan. Nah, yang perintah larangan ini namanya syariah, yang perintah untuk mengimani namanya akidah. Nah, sebenarnya cuma itu aja secara garis besar, gitu ya. Nah, jadi kita sederhanakan ya. Nah, ini yang disebut dengan akidah. Yang ini disebut dengan syariah. Jadi jangan kualik ya. Nanti yang syariah akidah saja diimani. Wa aqimis shalah, ya tak imani salat itu wajib tapi aku gak salat. Itu keliru itu. Nah, ini banyak umat Islam yang ayat-ayatnya sebetulnya tuntutan untuk mengamalkan, tapi banyak yang tidak bisa mengamalkan atau tidak diamalkan. Ya, hanya dibaca saja. Contoh yang sering saya sampaikan, misalnya wa anikum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Kira-kira diamalkan enggak?
Diwaca tok. Nah, kalau diwaca tok nggak diamalkan gimana? Yudu so asline. Baik, kita lanjut ya. Ini penyampaiannya agak cepat ya karena ini termasuk kilat ya. Waktunya sedikit. Nah, akidah Islam itu apa? Akidah Islam itu ya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal bil qada'i wal qadri khairihuma wa syarrihuma minallah. Jadi akidah Islam ini ya rukun iman yang 6 itu sebenarnya ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, dan juga qada wal qadar ya. Kemudian baik dan buruknya semuanya yakin berasal dari Allah. Wah, ini kalau dijelaskan ini panjang karena ya panjang. Intinya bahwa iman kepada Allah, makanya rukun iman yang pokok itu sebenarnya cuma 3. Iman kepada Allah, kepada kitab, dan kepada Rasulullah. Itu yang pokok, bisa kita buktikan yang sudah kita bahas itu ya dulu. Nah, kalau iman kepada malaikat ini pasti dikabarkan dari kitab. Betul ya? Iman kepada hari akhir juga dikabarkan dari kitab. Qada wal qadar juga dari kitab ya. Oleh karena itu kalau kita membahas rukun iman itu iman kepada Allah, bukti Allah itu ada, dulu sudah kita bahas, bukti Rasulullah itu utusan Allah, dan bukti Quran itu memang benar-benar berasal dari Allah, sudah kita bahas. Maka seluruh apa yang dikabarkan Quran pasti benar. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, Rasulullah, dan kitab, pasti beriman kepada hari akhir, pasti beriman pada malaikat, pasti beriman kepada qada dan seluruhnya yang dikabarkan dalam Al-Quran. Itu baik. Itu iman kita seperti itu. Maka yajibu al-iman bi kafati ma jaa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijmalan wa ma subita bidalil qat'i. Wah, ini penampilannya terputus ya. Oke, tak apa-apa. Jadi wajib iman itu secara menyeluruh. Ini penting, Pak. Ini penting ya, supaya nanti akidah kita nggak batal. Itu perlu kita pahami. Wajib iman itu secara menyeluruh. Kalau dalam surat akhir Al-Baqarah kan kita baca, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana, dan seterusnya itu. Kulun amana semuanya. Wa malaikatul rusuli dan seterusnya. Itu harus mengimani seluruhnya, ya. Maka yajibul iman bikafati. Wajib iman secara menyeluruh. Apa-apa yang datang dengannya Rasul, ya, yang dibawa Rasul wajib semuanya diimani, yaitu Al-Qur'an. Yang wajib semua diimani itu Al-Quran dan hadis mutawatir ya, karena Al-Quran itu pasti benar dan hadis mutawatir itu pasti benar. Kalau khobar ahad, hadis ahad itu don. Kalau tidak iman, tidak sampai batal akidah ya. Ini ilmu yang perlu dipahami juga, supaya nanti siapa yang tidak iman dengan hadis ahad kafir, salah itu. Bagaimana sesuatu yang diperdebatkan kesohihannya, kalau tidak iman bisa kafir, kan aneh gitu ya. Beda pendapat tentang dalil ini sahih ndak aja itu boleh kok, nggak mengimani berarti kan tidak sampai kafir. Itu sudah dipahamkan oleh Imam Ahmad dan Imam sebelumnya ya, bahwa cara berpikir akidah itu karena kita itu membenarkan 100% benar, jazm, maka sumbernya juga harus 100% benar. Apa yang sumber 100% benar? Al-Quran dan hadis mutawatir. Begitu cara berpikirnya. Baik, jadi wajib mengimani keseluruhan apa yang datang bersama Rasul ijmalan, baik secara global, dan apa yang ditetapkan dengan dalil qat'i subut ya, sumbernya pasti benar ya, baik terperinci maupun yang ditetapkan secara qat'i. Nah, jelas ya, qat'i itu artinya pasti benar ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya, kita tidak boleh beriman sebagian, kufur sebagian. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab. Apakah kamu beriman sebagian kitab dan mengkufuri sebagian kitab? Nah, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kejadian yaitu di Madinah ketika Yahudi saling berperang, saling berkoalisi antar Yahudi
Nah, tetapi hukum di dalam Tauratnya nggak dipakai, sebagian dilanggar. Allah sindir dengan ayat ini. Ketika meninggalkan hukum Allah, ya, dia mengambil hukum sendiri atau sebagian dia dilaksanakan, sebagian tidak, sebagian dia konsekuen, sebagian tidak, maka Allah katakan, apakah kamu iman sebagian, kufur sebagian toh? Sing sebagian kok mbok lakoni, sing sebagian enggak. Kira-kira ini disindirkan umat Islam cocok bukan ini? Sebagian besar gak dilakoni Quran. Betul ya? Wakana fama jaza may yaf'al dzalika minkum, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan seperti itu di antara kalian illa khizyun, kecuali kehinaan. Fid dunya, fil hayatid dunya, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Silahkan kalau jenengan punya persepsi ya secara individu punya keimanan, aku iman sebagian, melakukan sebagian Quran, meninggalkan sebagian ayat yang lain nggak tak praktekno. Kalau kolektif umat Islam ini hanya Qurannya jadi kayak makanan prasmanan, sing enak-enak tok diambil, sing gak enak gak. Padahal kalau itu dipraktekkan semua jadi enak aslinya. Nah, ini akan dampaknya apa? Hizun fil hayatid dunya. Coba saya tanya, umat Islam ini kira-kira terhina enggak di dunia ini secara kolektif? Terhina, betul kan? Loh, kita di Indonesia ini terhina kok, dihina oleh naga-naga itu ya. Naga-naga apa, Pak? Jadi kekayaan, harta kekayaan kita di negeri kita ini banyak dikuasai sudah oleh mereka-mereka ini. Dihinakan kita ini. Ya. Jadi kenapa? Karena mengamalkannya Islam sebagian iya, tidak kafah, tidak kabeh. Kafah itu kabeh. Maka akan kehinaan di dunia. Dikasih Allah ajaran yang sempurna, tadi nikmat yang sempurna yang sudah sabil mutakamil, tapi tidak mau diamalkan. Maka khizun orang yang seperti itu. Nah, tidak hanya khizun di dunia, diancam Allah pada hari kiamat dia dikembalikan dengan azab yang dahsyat, azab yang pedih. Nah, jangan seperti itu. Lah, kita secara individu sudahlah iman semuanya aja. Masalah mengamalkan, berusahalah diamalkan sekemampuan kita. Kalau itu kewajiban kolektif ya diperjuangkan bersama-sama. Jangan menentang. Pesan saya jangan menentang saja. Khawatir saya nanti kizun gitu. Pokoknya jangan menentang. Diperintah Allah itu sudah benar, jangan menentang. Diakoni kalau belum bisa melakukan. Diakoni saja, istighfar, minta ampun gitu aja ya. Nah, kemudian lebih jelas lagi di dalam surat An-Nisa ayat 150-51 ini ya, lanjutannya. Innalladzina kafaru billahi wa rusuli wa yuridu an yufarriqu bainallahi wa rusuli. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri kepada Allah, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, dan mereka menghendaki untuk membedakan antara Allah dan Rasul. Aku iman kepada Allah tapi tidak mau iman kepada Nabi Muhammad. Ini kan orang Yahudi. Orang Nasrani kan gitu. Aku mau iman kepada Allah tapi tidak mau iman kepada Nabi Muhammad. Itu disindir ayat ini. Wa yaqulu nu'minu nabi batin wa nakfuru nabi batin. Kami iman sebagian, kufur sebagian. Ya, iman kepada Allah, oke, iman pada Nabi enggak. Nah, itu namanya iman sebagian, kufur sebagian. Termasuk saya iman sekian ayat Al-Quran tapi tidak mau iman sekian ayat Al-Quran, bahkan satu saja, nanti ada dalilnya itu. Satu saja tidak iman sama Al-Quran, satu ayat saja sama dengan juga kafir seluruhnya. Nah, ini pemahaman ini harus kita pahami, supaya kita jangan melakukan seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi mereka mengatakan kami beriman sebagian dan kami mengkufri sebagian, wa yuridu ayyatakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka memang menghendaki jalan seperti itu, mau iman sama Allah tapi tidak mau iman sama Nabi Muhammad. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu bukan iman sebagian, kufur sebagian, tapi kafir beneran gitu. Mereka itu kafir beneran. Kalau tidak mau iman kepada Nabi Muhammad Al-Quran, bukan kafir sebagian. Sama, ada orang yang iman sebagian ayat, mengkufuri sebagian ayat, bukan kafir sebagian, iman sebagian, tapi kafir beneran. Masya Allah. Hati-hati ya, Pak, supaya nggak batal lagi dah kita. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Allah ancam dan kami siapkan, kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Masya Allah. Jadi ayat-ayat ini sebagai warning bagi kita, peringatan bagi kita, jangan iman sebagian, jangan kufur sebagian, iman semuanya, gitu ya. Maka wajib iman secara kafah, ya.
Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi yang saya sebut ya. Man kafara bi ayatin minal Qur'ani faqad kafara. Masyaallah. Sapa wong sing kafir saayat wae ya dari ayat Al-Qur'an, sungguh dia telah kafir. Siapa yang mengkafiri satu ayat saja dari bagian Al-Qur'an, dia sesungguhnya telah kafir. Nah, hati-hati ya. Makanya nek ono ayat begini begitu cocok ra cocok dicocok-cocok nosela. Setuju nggak setuju, setuju sela. Dene durung iso nglakoni istighfar. Makanya saya sering sampaikan kayak saya dulu ketika saya ngaji itu kan gini, panjenengan kalau disampaikan Quran sudah benar, pendapat mufasir sudah dijelaskan, jangan ditolak. Nek belum bisa nglakoni, ya wis istighfar sing akeh dan doa sama Allah supaya diberi kekuatan bisa melakukan. Kalau itu perintah jalankan, kalau yang dilarang ya ditinggalkan. Jangan ditentang. Gitu ya. Khawatir ditentang sering menentang, hatinya ditutup ya. Nanti tidak dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab itu hatinya ditutup Allah karena sudah tahu kebenaran, dia menutup diri. Karena menutup diri ya ditutup sekalian, gitu ya. Sudah bolak-balik diingatkan dan dia sebetulnya secara akalnya, hatinya menerima Islam benar, tetapi dikalahkan nafsunya karena menutup dirinya, maka ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim bisyawah. Nek wis ditutup semuanya itu enggak masuk ini kebenaran. Begitu. Jangan sekali-kali menolak kebenaran. Makanya termasuk bagian sombong kan? Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Baik. Jadi ini lebih jelas lagi. Kita lihat ya. Qala Ibnu Mas'ud, wa man kafara bi ayatin minal Qur'ani faqad kafara bihi kullihi. Siapa yang kafir terhadap satu ayat dari Quran, sungguh dia telah kafir dengannya keseluruhannya. Lebih jelas lagi kata Ibnu Mas'ud ya. Jadi ini dari Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Nah, jadi jangan sekali-kali mengkufuri satu ayat pun di dalam Al-Qur'an. Baik. Qala Abu Abbas Ahmad Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menyampaikan, Allah tara anna man wahadallaha ta'ala wa lam yu'min bin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanfa'hu imanuhu billahi ta'ala wala tauhiduhu. Ya. Ketahuilah gitu ya. Perhatikan, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang mentauhidkan Allah, mengimani Allah, ya, mentauhidkan Allah, walam yu'min bin nabi, tetapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yanfa'hu imanuhu billah, maka tidak ada manfaatnya imannya kepada Allah. Makanya syahadat itu mesti dua kalimat syahadat. Tidak boleh asyhadu alla ilaha illallah tok, tidak boleh. Harus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harus. Jadi tidak ada manfaatnya imannya kepada Allah, juga tidak ada manfaatnya mentauhidkan Allah saja. Itu tidak ada manfaatnya kalau tidak mengimani kepada Rasulullah. Masya Allah. Clear ya? Kita lanjut. Nah, sekarang ini bagaimana perbandingan sebutan Allah tentang akidah orang yang beriman dengan orang yang kafir. Makanya ngaji nih, Pak. Maksudnya kita jadi orang yang Islam yang semakin mantap dan percaya diri ya. Saya berusaha kalau menyampaikan harus argumentatif, gitu. Berusaha begitu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita lihat orang mukmin itu sebutannya apa? Khairul bariyah, betul kan? Sebaik-baik makhluk. Jadi jadilah kita ini orang mau beriman itu disebut Allah sebaik-baik makhluk. Kebalikannya orang kafir itu apa, Pak? Syarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ya. Orang kafir itu seburuk-buruk makhluk yang memberi julukan sebutan seperti ini yang menciptakan sendiri, bukan sebutan kita. Dan sebutan ini pasti benar karena yang memberi labelnya juga yang menciptakan. Ya, kalau ini yang laptop ini yang membeli label saya bisa salah ini. Yang membeli label atau yang produksi sendiri ya, diberi keterangan ya. Kalau saya bisa salah karena saya nggak ngerti ini. Nah, yang memberi label manusia mukmin khairul bariyah itu Allah. Yang memberi label manusia kafir itu adalah syarrul bariyah juga Allah. Dan label ini benar.
Ya, pasti benar. Oleh karena itu, mestinya kita bangga jadi orang mukmin. Yang kedua, orang mukmin itu khairu ummah, sebaik-baik ummah. Sedangkan orang kafir itu syarud dawab, seburuk-buruk makhluk yang melata. Dawab itu binatang berkaki 4, koyok sapi, kuda, kambing. Itu lebih buruk lagi dia daripada sapi. Kenapa Pak? Dia lebih buruk daripada sapi. Sapi itu ono manfaatnya, kena didol Pak. Ya. Dia tidak berakal tapi nurut sama manusia ya. Loh ini dia dikasih akal, manusia tidak nurut sama yang ciptakan. Ya, kan lebih buruk dia. Iya, makanya disebut sarud dawab. Bahkan ulaika kal an'ami balhum andol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Saya sering sampaikan, seburuk-buruknya anjing nggak mau lesbian. Betul Pak? Nggak mau homoseks kan? Seburuk-buruknya anjing, seanjingnya anjing. Itu tidak mau lesbian, tidak mau homoseks. Tapi kalau ada manusia mau lesbian, homoseks, kan lebih buruk daripada anjing ya. Padahal orang dikatakan lu anjing itu sudah marah sekali. Tapi ada yang manusia lebih buruk daripada anjing. Anjing jantan ketemu anjing jantan keran. Lah ini laki sama laki minta nikah. Ini kan memang, makanya sebutan Allah benar. Mereka itu seburuk-buruk dawab ya. Berikutnya, kalau orang beriman itu lahu ajrun ghairu mamnun, nanti di akhirat dia akan diberikan balasan tanpa batas, maksudnya di surga. Di surga itu kenikmatannya tanpa batas, lamanya juga tanpa batas. Cuma harus sabar, hidup di dunia cuma sebentar. Kemarin sudah saya sampaikan. Cuma berapa? 2 menit, 1 detik ya. Kalau dibandingkan 50.000 kemarin ya. 2 menit 1 detik, cuma sebentar. Ya, siapa yang umurnya sekarang 60, lahir sampai 60, rasanya cuma sebentar. Makanya sabar kita, cuma sebentar di dunia ini ya. Dan nanti yang sebentar ini akan dibalasi hidup selamanya. Jadi perbandingan hidup kita di dunia dengan selamanya di akhirat itu nek ngitung susah itu. Silakan dihitung Pak. Hidup kita 60 tahun dibanding di akhirat selamanya itu perbandingannya berapa? Susah kan? Kalau dibanding 10.000 masih bisa dihitung. Banding 1 triliun masih bisa dihitung. Coba kalau dibanding selamanya. Susah itu. 0,00 sekian detik akhirat. Susah hitung-hitungnya. Nah, cuma sebentar, sabar gitu ya. Ini pesan untuk saya diri sendiri terutama ya. Kemudian kalau orang kafir apa? Kalau orang mukmin nanti balasannya tanpa batas di akhirat di surga. Orang-orang kafir itu amaluhu mahbutun, amalnya lenyap, amalnya sia-sia. Orang yang tidak beriman sama Nabi Muhammad walaupun beriman sama Allah, itu kalau beramal kebaikan nyumbang orang, sosial ya, itu semuanya muspro, tidak diterima oleh Allah. Wah, kasihan kan? Sudah capek-capek, nggak dapat apa-apa ya. Itu kan ada di dalam surat mana? Al-Kahfi terakhir itu ya. Ya, apa namanya? Tidaklah kau melihat orang-orang yang dia itu rugi ya, dia itu sia-sia amalnya, padahal dia menganggap kayak amalnya itu dapat pahala. Nah, itulah orang-orang yang dia tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan ayat-ayat Allah, itu sia-sia. Baik, kita lanjut. Orang yang beriman itu nanti sayadkhulunul jannah, mereka itu akan dimasukkan surga. Ini janji Allah pasti. Dan orang kafir itu kalau lawannya sayadkhulun nar, mereka itu akan dibakar, dimasukkan neraka. Nah, ini yang berakal sehat kan mesti pilih jadi orang beriman. Nah, jadi ngaji ini mendidik berakal sehat. Menyehatkan akal yang sudah sehat supaya berpikirnya lebih sehat. Nah, berarti kita ini sehat jasmani rohani insyaallah. Karena kita setelah ngaji makan insyaallah. Enak. Ngaji ini enak, mari ngaji makan. Baik. Ya, ini perbandingan antara mukmin dan kafir gitu ya. Nah, sekarang kita masuk syariah Islam. Ya, kayaknya andanya tinggal sebentar ya. Baik. Nah, ini Pak, judulnya saja ini jadi pemahaman yang penting. At-taqayyadu bi ahkami syar'i wa min muqtadayatil aqidah. Jadi maknanya terikat dengan hukum syara itu adalah konsekuensi daripada akidah. Kalau kita menjadi seorang muslim, itu konsekuensinya terikat dengan syariat Islam. Maksudnya ke sana. Jadi kalau kita sudah baca 2 kalimat syahadat menjadi seorang muslim, itu mestinya kita terikat dengan syariat Islam. Berarti terikat dengan perintah dan larangan Allah, terikat dengan taklif Allah.
ya, yaitu ini diperintah, ini dilarang. Terikat kalau hukum perbuatan ada 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh, haram. Kalau hukum benda cuma berapa Pak? 2. Apa itu Pak? Halal dan haram. Hukum benda itu cuma 2, halal dan haram. Kalau perbuatan ada 5. Maka yang fardu, yang wajib seharusnya dilaksanakan. Yang sunnah sebaiknya dilaksanakan. Yang mubah sedikit saja dilaksanakan. Yang makruh sebaiknya ditinggalkan. Yang haram harus ditinggalkan. Cara berpikirnya begitu. Kemudian benda yang haram tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dijual dan mabuk. Contohnya babi, itu benda haram, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dimanfaatkan, ya, tidak boleh dijual belikan. Kalau benda itu halal, boleh dimanfaatkan. Nah, disinilah makna kita ini sebagai khalifah fil ard, itu adalah wakil Allah mengelola bumi dengan syariat Allah, sehingga kalau kita ini memanfaatkan punyanya Allah di muka bumi ini punya siapa? Allah semua kan? Kalau kita memanfaatkan milik Allah ini tidak dengan izin Allah, maka akan diazab kan? Dosa kan? Bagaimana makna izin Allah itu? Sesuai dengan syariah. Nah, di negeri kita ini banyak tidak izin Allah. Nikel diberikan Cina itu izin Allah apa enggak Pak? Nikel itu milik siapa Pak? Milik rakyat itu. Sampai enggak diminta izin itu. Nanti tanya aja di akhirat dia, mentang-mentang ini milik saya kok dikasihkan orang asing. Ya, kita akhirnya bayar mahal listrik macam-macam ya. Jadi kita nggak boleh nyuri PLN listrik, tapi mereka milik rakyat, mereka kuasai. Ya bodoh ya. Wes dolime mereka, yang penting kita tidak dolim ya. Nanti kita tagih di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ini jadi khalifah, jadi manusia ini wajib izin Allah memanfaatkan seluruh apa yang dilakukan Allah. Caranya dengan dimanfaatkan sesuai dengan syariah. Kalau tidak sesuai dengan syariah, itu namanya haram. Contoh, Anda transaksi tidak sesuai dengan syariah, haram, ya kan? Anda mengambil milik orang lain dengan mencuri, haram. Nah, boleh dan pemilikan harus sesuai dengan transaksi yang dihalalkan oleh Allah. Itu cara berpikirnya begitu. Makanya kalau kita memanfaatkan nikmat Allah, mengambil nikmat Allah ini yang ada di dunia ini kok tidak sesuai dengan syariah, itu nanti dosa. Nah, itu maknanya. Baik, kembali ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian dari golongan kalian. Jadi ini sebuah perintah kepada orang yang beriman, yang disuruh orang beriman agar mentaati Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, nggak bisa ditawar. Dan juga mentaati ulil amri minkum, mentaati pemimpin kalian dari golongan kalian. Ini mengandung pengertian juga bahwa orang yang minkum ini harus Islam, karena dari golongan kalian. Maka tidak boleh orang Islam dipimpin orang kafir, tidak boleh. Yang kedua, pemimpin ini harus taat Allah dan Rasul. Dalam konteks fikih Islam, mestinya pemimpin umat Islam itu namanya Amiruddin. Namanya? Loh, karo Pak. Khalifah. Abu Bakar itu disebut, Rasulullah disebut, Rasulullah disebut khalifah, salah. Rasulullah khalifah itu makna bahasa pengganti. Rasulullah itu yang mengawali. Ya sudah disebut dengan pemimpin negara Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Rasulullah itu dibaiat jadi pemimpin negara di Madinah. Kalau Nabi tidak perlu dibaiat, cuma diimani, gitu ya. Baik, khalifah pertama Abu Bakar dan seterusnya itu Pak. Maka pemimpin umat Islam itu sebutannya khalifah. Ulil amri minkum di sini maknanya mestinya khalifah, yaitu orang yang memimpin berdasarkan Islam, yang mereka itu mentaati Allah dan Rasul. Jadi di negeri kita ini nggak sesuai ayat ini. Aslinya begitu. Tadono aslinya ya bener aslinya. Aslinya itu sajana menyalahi ini karena pemimpin di negeri kita ini tidak mentaati Allah dan Rasul secara kafah. Taat ini sebagian tok. Gitu ya. Nah, jual nikel tidak izin Allah itu, jual emas tidak izin Allah, Freeport ya, jual minyak bumi tidak izin Allah. Kita yang punya rakyatnya nggak diminta izin ya, itu nanti dosanya besar itu ya. Nah, kemudian fa in tanazatum fi syai'in farudillallah wa rasul. Ini loh Pak, jika kalian itu terjadi tanazu, terjadi persengketaan, terjadi perselisihan dalam masalah apapun, fisyai'in, bagaimana solusinya, hukumnya? Faruduhu ilallah wa rasul. Kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasul. Ayat kitabullah wa sunnah Rasulillah. Kalau kita ada problem, hukumnya kembali kemana Pak?
Kalau pengadilan hukumnya kembali kemana itu? KUHP Belanda, hukum Belanda. Kalau ekonomi kita ini ngatur negara ini ekonominya kembali kemana ini? Kapitalis. Kayaknya begitu ya. Kapitalis itu ajarannya siapa? Yahudi Nasrani, Pak. Kayaknya begitu ya. Iya benar ya. Dan sampai Al-Fatihah tadi dibaca apa, Pak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tolong dipahami, Pak. Ya. Kita ini minta siratal mustaqim kan? Siratal mustaqim itu jalannya yang kau beri nikmat. Siapa yang beri nikmat? An-Nisa 69 ya kalau nggak salah itu ya. Para syuhada, nabiin, ya, solihin, ya, sidikin ya. Kok malah jalannya orang maghdub dan dolin diambil? Terus sholat kita ini gimana ini? Ini coba kita berenung ya. Kita minta siratal mustaqim, jelas para jalannya Nabi, Al-Quran, As-Sunnah lah gitu ya. Lu malah jalan yang ditempuh jalannya Yahudi dan Nasrani yang Allah bilang maghdub dan dolin. Terus malaikat amin, amin piye dong? Prakteknya gak ngono ya, sampai amin terus piye? Ayo, Al-Fatihah tok ini gak lulus ya. Masya Allah ya. Jadi aneh. Jadi kalau pengajian jadi Indonesia ini umat Islam yang aneh, sudah terangkan Al-Fatihah itu. Dan yang lain banyak keanehan-keanehan. Jadi Al-Fatihah saja kita ini aneh. Ya, minta jalan yang lurus dikasih Al-Quran dan Sunnah, malah jalan kapitalis sosialis dipakai, jalannya orang Yahudi dan Nasrani, padahal Allah itu sebut maghdub dan dolin, dimurkai dan sesat. Berarti kita ini sebenarnya sesat secara politik. Saya ucapkan ini harus ya, sesat secara politik, walaupun akidahnya enggak. Tapi sesat secara politik maksudnya mengambil bukan jalan Islam. Nah, dipel sudah ya. Sudah dipel. Jadi sampai syariah ya. Karena sudah Isya ya harus ditutup. Tapi judul ini penting. Nanti ayat-ayat berikutnya senada ini ya. Dan itu insyarat Pak. Ini saya tak tuntaskan ya. Ini insyarat in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, nek ono problem apapun kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasul. Mestinya begitu. Nek kalian beriman loh ya. Berarti kebanyakan biaya ini kurang iman. Dikatakan tidak beriman kok gak enak gitu ya. Kurang iman, imannya lemah ya. Makanya ngaji seperti ini penting, menata kita jalan berpikir. Minimal kita selamat dewe-dewe Pak. Nek wong akeh gak gelem Pak. Minimal begitu. Saya pikir itu karena sudah Isya ya. Perjanjiannya Isya berhenti ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan kalau ada kesempatan bisa dilanjut nggih monggo gitu ya, supaya kita lebih lengkap pemahaman kita tentang konsep dasar Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang khilaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.